Nah, yang ketiga itu prinsip of stability itu, jadi misalkan pemilik merek atau pemilik paten dari luar negeri masuk ke Indonesia pakai apa yang namanya hak sebagai pelaku usaha telah memiliki sertifikat merek tersebut, baik itu di bidang barang maupun jasa. Ini sudah sangat jelas nilai aset kita intelektual. Mungkin kalau zaman dulu kita bisa mempunyai sesuatu atau kata benda atau apapun itu namanya, itu terkait dengan kepemilikan barang ya. Tapi di era sekarang ke depan, yang bisa menguasai, yang bisa akan maju itu pemilik kita intelektual. Mereka itu hanya menciptakan sekali, tapi income-nya datang terus dan akan kenal terus, kayak sebagai penemu listrik gitu kan, penemu mesin itu mereka bekerja sekali tapi kan yang itulah dampak yang dinamakan kekayaan intelektual itu merupakan aset negara, merupakan aset personal di antara kita, itu sangat kuat. Jadi si pemilik kekayaan intelektual ini ke depan ini emang merupakan suatu kepemilikan kita yang akan apa ya, prospeknya bagus lah. Terus next, nah ini berarti sama. Terus next, nah ini juga yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di merek itu ada yang namanya merek barang dan merek jasa. Next, terus nanti ada hal yang perlu kita sampaikan juga. Nah ini udah langsung terus. Nah ini juga sama terus. Nah ini Bapak izin, Bapak Ibu, alur permohonan merek yang sebelum undang-undang Cipta Kerja 9 bulan, sebelumnya itu bulan 10 hari sebelumnya undang-undang yang lama. Dan ada revisi undang yang 20 tahun 2016 9 bulan. Nah diperpendek lagi menjadi 6 bulan. Nanti di akhir paparan ini nanti ada teman saya, nanti saya langsung dilakukan. Kalau diperkenankan ada waktunya, mohon izin kita coba mempraktekkan tata cara pendaftaran merek secara online. Jadi Bapak Ibu bisa nggak usah sibuk-sibuk atau capek jauh-jauh ke rekening tinggal KI ya Bu ya, cukup di handphone bisa Bu. Terus nah ini jangka perlindungan hukumnya 10 tahun merek. Kalau dari perorangan itu kan 1,8 ya Bu ya, 1.800.000. Kalau dipikir sepintas mahal ya, tapi coba dibagi 10 tahun Bu. Udah bagi 10 tahun dibagi 1 tahun jatuhnya berapa Bu tiap bulannya kan? Murah kali ya Bu ya. Apalagi kalau untuk UMKM, untuk UMK perorangan juga kan itu ada dispensasi ya dari pemerintah, dengan catatan apabila ada rekomendasi dari Kementerian Koperasi itu dipotong menjadi 500.000 ya, itu ada dispensasi. Nah terkait masalah perlindungan ini perlu kami sampaikan juga, banyak pengalaman yang muda berjuang membangun reputasi, membesarkan mereknya, sudah berjalan sekian tahun, kadang lupa tidak diperpanjang. Itu banyak cerita itu yang teriak-teriak itu di sebelum undang-undang yang sekarang itu tidak ada pembagian 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah. Dulu itu misalkan tanggal 5 Januari selesai, nah pas tanggal 6 berarti kan udah nggak punya hak 10 tahun kemudian. Itu banyak yang permasalahannya di sana Pak. Jadi para pimpinan kami beserta anggota DPR mendapatkan undang-undang yang baru, jadi di split Bu. Jadi 6 bulan sebelum masa habis dan 6 bulan setelah masa habis. Belajar dari beberapa pengalaman, banyak kali terjadi
satu hari lewat udah wassalam Bu. Yang udah 10 tahun kita bangun, kita jaga, kita besarkan, tahu lewat satu hari nangis Bu. Ya. Itu terus next slide. Nah ini ya, ini juga langsung terus deh, nggak apa-apa, terus next. Ini pasal 20 apa hal-hal apa aja sih suatu penamaan atau merek yang apa namanya tidak dapat didaftarkan. Nanti Bapak Ibu bisa ambil slide ini mungkin ya ke depan ya. Terus next, ini juga hal yang sama. Terus ini undang-undang pelanggaran yang selama ini kami kan bekerja selain memberikan edukasi kayak semacam hal sekarang ini, kami juga sebagai penyidik yaitu penerapan undang-undang di merek itu pasal 10, 100, pasal 102, yaitu pasal 103 undang-undang nomor 20 tahun 2015. Kalau yang terkait proses hukum keperdataan itu ada di masing-masing subdit pelayanan. Ada yang namanya subdit pelayanan untuk merek, subdit pelayanan untuk paten, subdit pelayanan untuk hak cipta dan jenis industri. Mereka itu bekerja apabila kantor kita sebagai tergugat atau tergugat di pengadilan sifatnya perdata, itulah teman-teman yang bekerja di subdit pelayanan hukum. Kalau kita murni dari pidana yang uji. Next slide. Nah ini yang barusan disampaikan. Terus oke, next juga. Terus ini yang tadi saya sampaikan ya. Terus di sini Bu, Bapak Ibu perlu kita hati-hati dalam mengajukan suatu permohonan merek. Jadi ada yang namanya persamaan bunyi, ada yang namanya konseptual dan ide. Jadi kalau Ibu Bapak di para pelaku usaha itu di dalam mengajukan permohonan merek itu hindari hal-hal ini. Kalau pengen insya Allah permohonannya diterima. Jadi jangan karena keren-kerenan nih kita mereka-reka punya orang dengan itu akan berdampak fatal, nanti tidak bisa digugat orang di pidana. Mendingan yang sederhana aja yang mudah diingat oleh masyarakat atau mudah diingat oleh konsumen. Itu hindari persamaan bunyi, persamaan visual, konseptual. Nah selain itu juga mesti ada lagi ya kayak semacam itu kan. Kalau sepintas up 7 kan beda, up 2 U bacanya kan. Nah terus secara bunyi, sedangkan konseptual LE itu udah jelas kan. Nah terus yang ketiga terkait masalah ide atau konsep. Kalau dari pembacanya kan beda, tapi konsep utamanya sama. Hindarilah hal-hal ini, Bapak Ibu semua para pelaku usaha yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan permohonannya bisa diterima. Terus next slide. Nah tadi ini persamaan pada pokoknya yang keempat. Kalau di sekilas dibaca kan beda, gudang garam sama nasional. Tapi persamaan pada pokoknya penempatan gambarnya, warnanya, ya kan? Terus tesa tisu sama kan? Nah, hindari hal-hal yang semacam ini, insya Allah teman-teman pemeriksa pasti memberikan permohonan. Terus ini seperti yang tadi kami sampaikan kan, manfaat dari kita mengajukan permohonan merek itu sangat jelas ya Bu ya, tanpa merek sekian, selama merek sekian. Berarti dari pemanfaatan ekonominya sudah sangat jelas kalau kita punya suatu merek, suatu brand itu sangat jelas. Terus ini contoh-contoh ini sih ya. Terus yang paling penting yang tadi itu 4 prinsip itu Bu. Ini cuma ini aja ya, yang mungkin udah
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Cecep atas pemaparannya. Kita nanti mau ada sedikit simulasi atau tetap kita jawab Dirjen dulu Bapak? Kumham. Tanya jawab dulu ya. Tetap Dirjen Oke. Kumham. Baik Bapak Ibu, tadi sedikit pemaparan terkait pentingnya mendaftarkan merek. Jadi kebiasaan Ini Kementerian Investasi sama ini. Oh mungkin ini join. cek satu. Sepertinya ini memang mungkin teman-teman pengusaha di Indonesia Pak, kebanyakan mungkin ya Pak ya, kenapa tidak langsung mendaftarkan mereknya? Karena kebanyakan contohnya di skala UMK, mereka masih mencari-cari jati diri dari usahanya. Jadi mungkin tidak langsung berani untuk mendaftarkan merek, takutnya tahun depan berubah lagi. Itulah khasnya, Ya. mohon izin saya potong. Ya. Itu khasnya orang Indonesia, Bu. Betul Bapak. Banget tuh. Brand Indonesia Ya. di mata internasional itulah susah untuk hilang. Siap. Betul, jadi mungkin ini sebagai sosialisasi dari Pak Cecep juga memotivasi teman-teman UMK di sini. Jadi pada saat melakukan usaha benar-benar sudah terkonsep dengan baik dan juga sudah tahu nih nanti ke depannya